Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini bukan sekedar tentang tabungan lebaran biasa, namun banyak sekali makna yang saya dapatkan sejak saya membuka tabungan lebaran. Saya memulainya sejak tahun 2018. Ternyata sudah berjalan 8 tahun berlalu. Lika-liku tabungan sangat beragam, mulai dari kelangkaan bahan sembako seperti minyak, gula, bahkan beras. Iya, beras pernah mahal di negara agraris penghasil padi seperti di Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Salah satunya yaitu pada saat pembagian tabungan menjelang Ramadan atau Lebaran. Padi masih belum masa panen, sehingga menyebabkan harga melonjak tinggi. Di tahun pertama yaitu tahun 2018 sampai 2019 masih baru memulai dengan diikuti 10 anggota, dan itu semua adalah teman-teman saya sendiri yang bekerja jauh dari keluarga. Mereka ikut tabungan untuk diberikan kepada orang tuanya yang berada di rumah. Sungguh mulia tujuan teman-teman saya. Alhamdulillah, saya bersyukur dikelilingi dengan teman-teman yang baik yang memotivasi untuk selalu berbuat baik lebih dari mereka dengan seluruh kemampuan yang kita punya. Pada tahun kedua yaitu tahun 2019-2020 diikuti sekitar 20 anggota. Alhamdulillah ada kenaikan. Pada tahun ketiga yaitu tahun 2020-2021 saya membuka tabungan lebaran ini, alhamdulillah sudah diikuti oleh 50 anggota. Alhamdulillah lagi semakin bertambah dari tahun sebelumnya. Ada peningkatan 30 anggota. Pada tahun keempat tahun 2021-2022, alhamdulillah kepercayaan teman-teman bertambah, baik yang kenal maupun tidak kenal secara langsung, karena kebanyakan adalah sahabat online di sosial media Facebook dan kami tidak pernah bertemu sebelumnya. Tahun ketiga ini alhamdulillah berjumlah 150 anggota. Ada peningkatan 100 anggota dari tahun sebelumnya. Pada tahun kelima yaitu tahun 2022-2023, tabungan lebaran Bunda Rinda Azhara Rila. Nama tersebut saya ambil dari nama Facebook saya karena saya lebih dikenal dengan nama tersebut. Azhara Rila merupakan nama putri saya. Pada tahun keempat ini alhamdulillah kepercayaan teman-teman bertambah. Yang awalnya hanya ikut satu, dengan datangnya paket tabungan, akhirnya tetangga dan saudara yang melihat ingin bergabung ikut juga. Sehingga banyak anggota yang mengkoordinir uang tabungan dari tetangga dan saudara dengan tujuan untuk meringankan beban kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan hari raya yang semuanya serba baru, mulai dari baju, jilbab, mukena, taplak meja, gorden, sandal, daster, bahkan baju dalam juga harus baru. Belum kebutuhan lain seperti uang ampau atau THR, makanan berat untuk saudara jauh yang datang, ada bakso dan rendang. Sehingga tabungan lebaran ini benar-benar meringankan kebutuhan ibu-ibu yang mengatur keuangan keluarga harus cukup dan harus pas. Dengan menabung, ibu-ibu tidak perlu berhutang untuk kebutuhan hari raya tersebut. Kenapa momen hari raya sangat berarti bagi kita? Karena di momen ini kita bisa saling bersilaturahim dengan saudara dan tetangga. Di hari biasa kita disibukkan dengan tugas harian dan pekerjaan. Sejenak kita lepas penat tugas dan pekerjaan tersebut. Sejatinya di dunia bukan perkara duniawi, tapi kita harus memikirkan untuk akhirat juga. Dengan silaturahim kita bisa saling memaafkan dengan keluarga, tetangga, dan saudara. Baiklah, di tahun keempat ini alhamdulillah anggota tabungan mencapai 350 anggota. Masya Allah. Tahun lebaran ke-6 yaitu tahun 2023-2024 berjumlah alhamdulillah 500 anggota.
Masya Allah, bersyukur karena setiap tahun selalu bertambah. Berarti kepercayaan anggota juga semakin bertambah. Dan mudah-mudahan tetap bisa menjaga amanah ini dengan tujuan yang baik. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya banyak sekali lika-liku yang pernah kami lalui dalam menghimpun tabungan anggota. Semuanya tidak berjalan mulus seperti harapan. Pasti ada kendala baik teknis maupun yang lain dalam pelaksanaannya. Alhamdulillah saya selalu disupport oleh suami dan keluarga. Kendala tersebut yakni pernah terjadi kelangkaan minyak dan kami harus tetap memenuhi kebutuhan minyak tersebut. Pernah juga harga beras yang tiba-tiba melambung sangat tinggi. Untuk beras Raja Wali biru yang kami pakai mencapai harga 375.000 per 25 kilo. Yang sebelumnya hanya di harga 330.000, sehingga kenaikan untuk satu karung beras sudah mencapai 45.000. Pernah juga gula yang tiba-tiba langka sehingga menyebabkan harga mencapai 17.500 per kilo dari sebelumnya yang hanya 15.000 bahkan 13.000 per kilo, dan pembeliannya pun dibatasi hanya 1 kilo per konsumen. Pernah juga kami diuji dengan kebutuhan daging. Untuk daging sapi selalu kami bayar jauh-jauh hari. Bahkan 6 bulan sebelum dibagikan, daging sapi sudah lunas. Namun pihak jagal mau tidak bertanggung jawab dengan tidak memberikan dagingnya. Setiap pagi selepas sahur sebelum berangkat sekolah, pasti saya ke rumah jagal tersebut untuk menagih sampai daging anggota benar-benar saya terima, karena memang sudah pelunasan. Dari kejadian tersebut, 2 tahun ini kami sudah berpindah jagal. Alhamdulillah sekarang mendapatkan jagal yang amanah, daging merah bagus dan baru, karena sapi yang disembelih adalah sapi jantan dan tua, sehingga dagingnya merah berserat dan bagus. Alhamdulillah kebutuhan daging mencapai 370 kilo, hampir 4 kuintal, dan alhamdulillah amanah semua. Tidak terasa videonya sudah hampir 8 menit. Kita lanjut part 2 ya. Terima kasih.